Halo, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Saat ini kita akan membahas soal saham Adro atau disebut juga saham Adaro Energi. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Bagaimanakah performa dia selama triwulan ketiga tahun 2020? Kita akan membahasnya berdasarkan rasio analisis. Kemudian pada akhirnya nanti akan saya tunjukkan kira-kira apa yang akan saya lakukan mengenai saham Adaro Energi ini. Langsung saja kita mulai dari analisa dari rasio analisis. Pertama, kita mulai dari growth-nya. Kalau kita lihat secara growth analisis di sini, total asetnya mengalami nilai yang berkurang. Nilai ini akibat dari penurunan dari total ekuitas dari 64T menjadi 58T. Kemudian meskipun secara total utang, total debt itu dia nilainya naik ke 38,5, namun tidak bisa menutupi dari penurunan ekuitasnya. Nah, bagaimana dengan pendapat saya mengenai ini? Mungkin saya akan berikan lampu merah karena total ekuitas yang menurun merupakan pertanda yang kurang menyenangkan juga ya sebagai investor. Kemudian di sini kita akan melihat mengenai total debt-nya dari 38.000 ini ternyata 20 ribunya 21 ribunya merupakan long term debt. Jadi utangnya cenderung utang jangka panjang. Namun kita akan lihat apakah utang jangka panjang ini akan berpengaruh kepada kemampuan perusahaan ini untuk membayar bunganya gitu kan. Tapi untuk sementara saya kasih lampu merah dulu ya. Kemudian untuk utangnya ini kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya, nilainya ada di angka 0,6. Beberapa tahun ke belakang sih nilainya ada di angka 0,6, di mana sebagai investor saya sih inginnya nilainya di bawah nilai 1. Jadi ini sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Dan nilainya cukup stabil. Kemudian kalau kita lihat long term debt-nya ini kalau kita bandingkan dengan total aset, nilainya juga sebenarnya cukup rendah. Kita ingin nilainya ini serendah mungkin, dan ini cukup rendah lah ya dibandingkan tahun-tahun 2018 ke belakang. Jadi mungkin saya akan memberikan lampu hijau di sini. Lanjut, cash ratio. Nah, ini yang sangat penting kalau perusahaannya sedang mengalami seperti yang tadi dilihat di depan, ekuitas yang menurun. Diharapkan sih perusahaan memiliki uang yang cukup ketika keadaan berbalik. Tambang batu bara ini kan tergantung dengan harga dari pasar batu bara gitu kan. Nah, mungkin kondisinya diprediksi 2021 ini akan mengalami perbaikan dalam hal ekonomi sehingga harga batu bara bisa naik dan penghasilan perusahaan bisa menaik juga. Tetapi di masa-masa ini kan kita butuh uang kas, dan nilai cash ratio yang aman itu sebenarnya kan di angka 100%. Bahkan kalau untuk padat modal biasanya sih di bawah 100% sedikit juga nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini angkanya masih di atas 100% cash ratio-nya. Jadi kalau menurut saya sih ini aman banget, disusul dengan asset turnover yang nilainya mungkin menurun ya. Tapi sebenarnya ini masih cukup normal untuk kondisi sekarang yang pemerintah ataupun masyarakat masih fokus pada penanganan pandemi gitu. Jadi saya akan kasih lampu kuning.
Berikutnya, kalau kita lihat di sini untuk profitability-nya, revenue-nya memang menurun. Begitu juga untuk di annualize dia menurun, tapi sebenarnya secara grafik dari tahun ke tahun nilainya ini cukup stabil ya. Nggak bisa dibilang lampu merah juga sih. Ini mungkin kalau saya sih, saya akan berikan lampu kuning aja. Berikutnya untuk net profit, kalau kita lihat secara quarter series dari 2019 juga net profitnya cukup stabil. Namun kalau kita lihat di sini net profit marginnya turun. Ini cukup harus diwaspadai sih. Jadi saya akan memberikan nilai merah. Kemudian kembali lagi tadi, karena ekuitasnya menurun meskipun total debt-nya naik sedikit gitu kan, kita harapkan bunga utang itu bisa dibayarkan melalui apa? Kalau di sini kita membandingkan dengan perusahaan ini punya keuntungan gitu ya, dibandingkan dengan bunga utang yang dimiliki oleh perusahaan. Dan kalau kita lihat di sini, memang di sini nilai time interest earn-nya memang menurun, tapi angkanya masih di atas angka 1 gitu kan. Artinya keuntungan perusahaan bisa membayarkan bunga utangnya 3 kali lebih banyak daripada yang dimiliki sekarang. Di sisi lain, kalau kita lihat return on equity-nya menurun dan angka ini 2,81 sebenarnya cukup rendah ya. Kalau kita bandingin sama instrumen lain deh, kita bandingin dengan deposito atau dibandingkan dengan obligasi negara atau dengan reksadana, angka ini sebenarnya sudah cukup rendah gitu ya. Jadi in term of profitability, saya akan memberi lampu. Di sini kita masuk ke pricing atau harga ya. Kalau kita lihat di sini harganya itu berdasarkan PBV sih dia sebenarnya masih cukup murah gitu ya, masih diskon 22%. Pada saat video ini dibuat harganya 1.200 ya, bisa naiklah ke 1.400. Namun di sisi lain kalau berdasarkan penghasilan, karena penghasilannya tadi itu turun gitu kan, kita bisa lihat bahwa harganya ini minus sedikit aja 0,6%. Sebenarnya kalau minusnya 0,6% ini, kalau menurut saya ini sudah pada harga wajarnya begitu ya, berdasarkan keuntungan yang dimiliki. Tapi kalau berdasarkan sejarah dari harga yang dia punya, nilainya ini masih cukup murah. Kalau saya akan kasih lampu kuning juga. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan dari rasio analisisnya. Pertama, kalau kita bicara soal growth-nya, asetnya nggak bertambah ya, asetnya turun karena ekuitasnya cukup turun. Lalu likuiditas, untuk likuiditas debt to equity ratio-nya cukup menarik gitu ya, jadi saya kasih centang di sini. Lalu activity-nya, cash reserve-nya tadi cukup tinggi, melebihi ekspektasi di 104%. Jadi saya beri checklist di sini. Profitability diharapkan increasing profit, tapi perusahaan cukup tertekan ya dengan kondisi pasar dari ekonomi yang melemah ini gitu ya sepanjang 2020. Sedangkan untuk valuasi kita nggak bisa bilang harganya murah sih, tapi masih masuk dalam kategori medium gitu ya. Jadi kita bisa checklist di sini ya. Ini menurut pendapat saya ya. Bagaimana strategi investasi yang bisa dilakukan untuk saham ini? Yuk kita simak slide berikutnya. Kita akan melakukan analisa SWOT, kelebihan, kekurangan, kesempatan,
dan tantangan yang bisa dihadapi. So, sekarang untuk kelebihannya, kalau menurut saya kelebihan dari perusahaan ini adalah economic of scale, di mana perusahaan ini merupakan tambang batu bara terbesar yang ada di Indonesia, gitu ya. Dia ada di Kalimantan. Kemudian weakness-nya jelas tadi, profitability-nya memang tertekan karena memang industrinya tertekan juga, gitu kan. Lalu kita masuk ke opportunity-nya atau kesempatan yang dimiliki adalah pemulihan ekonomi ini. Pemulihan ekonomi ini akan meningkatkan dari aktivitas ekonomi, di mana aktivitas ekonomi ini akan meningkatkan kebutuhan dari energi, sehingga harga batu bara menjadi naik, price-nya naik, dan penghasilannya dari perusahaan akan naik, revenue-nya naik. Jadi itu sih kesempatannya. Nah, untuk tantangannya, kalau kita bilang perusahaan yang bergerak di bidang batu bara ini sangat cyclical ya, jadi sangat terpengaruh dengan kebutuhan dari energi, gitu ya, dan bagaimana aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi ini cenderung dari industrinya sih sebenarnya. Jadi bagaimana decision saya untuk saham ini? Sebelumnya saya beritahukan dulu bahwa ini adalah opini pribadi, gitu ya, dan dapat berubah tergantung data yang ada, gitu kan. Nanti kalau laporan triwulan keempat atau laporan akhir tahun sudah keluar, kita harus men-adjust lagi, gitu, bagaimana kita harus berinvestasi. Dan yang terpenting adalah ini bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk decision saya, misalnya apakah saya akan men-skip saham ini, sebenarnya ini saham memiliki fundamental yang masih cukup baik, saya tidak akan skip saham ini. Kemudian short term trading, yaitu untuk teman-teman yang suka trading jangka pendek, kalau saya suka, gitu ya, karena dia juga masuk di LQ45 dan secara fundamental memiliki dasar yang cukup kuat, gitu ya, untuk harganya kembali meningkat. Untuk wait for discount mungkin, gitu ya, ini sangat tergantung sekali dengan kondisi dari IHSG, gitu kan. Kalau IHSG-nya lagi turun, dia mungkin meskipun harganya sudah di harga wajarnya, bisa saja turun lagi. Kemudian medium term hold, ini yang paling saya inginkan untuk saham ini, karena kembali lagi sifatnya adalah cyclical, gitu ya, nggak boleh di hold lama-lama. Di sisi lain dia juga memiliki kelebihan di mana dia sudah cukup masalah uangnya, masalah debt-nya atau utangnya, dia sudah siap untuk menghadapi pemulihan ekonomi, gitu. Untuk return investing, artinya misalnya mengharapkan dividen setiap tahun, gitu ya. Kembali lagi, sebagai perusahaan yang bergerak di komoditas batubara ini sifatnya cyclical, tidak bisa di hold terlalu lama untuk return investing. Kemudian untuk capital gain investing, saya rasa meskipun dia sudah cukup murah ya, tapi kembali lagi untuk mendapatkan capital gain dari perusahaan ini secara jangka panjang, saya sendiri sih masih wait and see, gitu ya. Nggak tahu, mungkin saya strip atau saya masih antara centang atau tidak centang, gitu ya, jadi di strip saja. Oke, kalau teman-teman ada pendapat yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar juga sih. Ini pendapat saya pribadi saja, gitu kan. Atau mungkin teman-teman punya data yang lain, bisa diomongin di kolom komentar. Dan
Jangan lupa juga nih teman-teman, kalau mau informasi-informasi lebih lanjut mengenai saham atau mengenai bisnis secara umum, teman-teman bisa follow Instagram saya @irianto.business gitu. Jadi tungguin aja untuk video-video berikutnya, akan ada review-review saham-saham yang lain, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik bagi teman-teman dalam mengambil keputusan investasi. Saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya.